Gadis itu tahu adik tirinya akan mencontek karyanya dalam ujian melukis dengan mata tembus pandang. Maka dia sengaja di ruang ujian hanya menulis nama lalu duduk bengong. Hal ini membuat adiknya yang ingin mencontek jadi panik setengah mati. Melihat reaksi adiknya, gadis itu makin yakin kalau dia akan mencontek. Ternyata gadis ini sudah terlahir kembali di kehidupan sebelumnya. Dia dan adiknya ikut lomba melukis. Namun adiknya lebih dulu mengumpulkan karya. Dan hasilnya sama persis dengan lukisan gadis itu. Akhirnya malah menuduh gadis itu mencontek karyanya. Gadis itu tidak terima. Langsung minta melukis ulang di tempat. Tapi meski sudah ganti ide berkali-kali, adiknya selalu bisa meniru dengan sempurna. Hal itu membuatnya bingung setengah mati. Tidak paham bagaimana caranya adiknya bisa mencuri ide. Karena tuduhan plagiat itu, dia dipermalukan habis-habisan di lomba seni. Orang tua kandungnya mencaci maki, bahkan memukulinya. Tak tahan dengan siksaan itu, gadis ini berniat mengakhiri hidup. Tak disangka adiknya malah mengaku mencontek, lalu mendorongnya jatuh dari gedung tinggi. Mungkin langit pun kasihan padanya. Saat dia sadar kembali, ternyata dia balik ke hari lomba melukis ketika difitnah mencontek. Kali ini dia bersumpah akan mengubah akhir cerita. Dia mengenakan gaun berkilau. Aura dirinya jauh berbeda. Menghadapi kepura-puraan adiknya yang pura-pura peduli, gadis itu langsung membongkar kedoknya. Mengatakan kalau dia bisa meniru karena melihat karyanya lewat mata tembus pandang. Dan menyatakan kali ini akan membuatnya jadi bahan tertawaan lomba. Ibunya lagi-lagi tanpa alasan menyalahkannya kurang ajar. Ayahnya sampai tak tahan, membentak istrinya apakah sudah gila. Sementara adiknya terus berpura-pura jadi gadis polos nan baik hati, membujuk orang tua agar tidak marah. Gadis itu melihat wajah munafik keluarganya. Hatinya sudah tidak bergejolak lagi. Saat ayahnya menyesal pernah membawanya pulang, gadis itu tahu saatnya balas dendam tiba. Dia pura-pura bilang mau mundur dari lomba. Adiknya langsung panik, berusaha menahannya. Takut tidak bisa mencontek lagi, maka gadis itu sengaja memanfaatkan, menyuruh adiknya pel lantai dan tuang air, membuatnya repot sendiri, hingga lomba akan segera dimulai. Baru gadis itu duduk kembali di depan kanvas. Dia sengaja lama tidak bergerak, hanya menatap dingin adiknya yang panik karena tidak bisa mengintip, bahkan sengaja menyuruhnya mencampur warna hitam berkilau, membuat semua orang melirik. Adiknya memaksa dia cepat-cepat melukis, namun gadis itu santai bilang biar dia melukis sendiri, jangan buru-buru. Kalau masih memaksa dia malah akan serahkan kertas kosong. Saat waktu lomba sudah separuh lewat, baru gadis itu mulai melukis. Adiknya senang bukan main, langsung gunakan kemampuan untuk mencontek lagi. Dia pikir kali ini bisa mudah jadi juara. Padahal dia sudah jatuh ke jebakan gadis itu. 5 menit sebelum lomba berakhir, adik licik itu lagi-lagi lebih dulu kumpul karya, dan lukisannya dipuji juri. Dia pun dengan sengaja mendekati gadis itu, lalu menuduhnya mencontek di depan umum. Namun gadis itu tidak mau mengaku. Saat itu juri turun, menanyakan bagaimana dia menjelaskan lukisannya sama persis dengan adiknya. Keluarganya pun ikut menuduh dia mencontek. Namun gadis itu dengan tegas bilang dia tidak mencontek. Ayahnya marah dan ingin memukulnya, tapi dia langsung menahannya. Gadis itu berkata dia belum selesai melukis. Kenapa bisa langsung disimpulkan dia mencontek? Saat itu adik licik itu kembali mengejek. Waktu tinggal 5 menit. Meski mau lukis ulang juga tidak akan sempat. Gadis itu bilang tidak butuh 5 menit. Cukup 1 detik saja. Lalu dia langsung menyiram ember cat ke lukisannya. Hasilnya gaya lukisan itu langsung berubah total. Semua orang di tempat terkejut melihatnya. Ketua asosiasi seni melihat lukisan itu. Bahkan menemukan hanya karya itu yang sesuai dengan tema tersembunyi lomba. Dia pun segera meminta bertemu dengan penciptanya. Namun di sisi lain, adik dan ibunya masih saja yakin gadis itu plagiat. Terus menghina dan mengejeknya. Bahkan langsung merobek hasil karyanya.